Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak HRD JNT Express, Bapak Rowi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Maka untuk hal tersebut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anis Nuril Salina, biasa saya dipanggil dengan Anis. Saat ini saya berusia 26 tahun. Saya berdomisili di Perumtas 5, Blok J15, nomor 26, Prambon, Sidoarjo. Saya lulusan dari PGRI Adebuana Surabaya dengan pendidikan bahasa Inggris, dengan prodi pendidikan bahasa Inggris pada tahun 2018 dengan IPK 3,47. Saya sangat tertarik pada dunia keadministrasian. Mengapa demikian? Karena bidang tersebut menuntut saya untuk bekerja secara detail sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik dan secara akurat. Selain dunia keadministratifan, saya juga tertarik pada dunia teknologi dan informasi. Karena hal tersebut juga akan mendukung diri saya untuk mengetahui wawasan yang ada di luar sana. Dari ketertarikan saya akan menjabarkan pengalaman kerja yang saya miliki. Pertama, saya bekerja di Pelita Jaya School mulai dari Oktober 2013 hingga Februari 2016 sebagai staf administrasi dengan tugas mengelola kegiatan administrasi kepegawaian hingga menerima pembayaran, atau orang lain sering menyebutnya sebagai staf tata usaha. Berlanjut dari Pelita Jaya School, saya bekerja di PT Martis Ortopedik Indonesia mulai dari Mei 2016 hingga Februari 2017 sebagai staf purchasing dengan tugas mengelola kegiatan pengadaan inventory hingga bahan baku pada perusahaan tersebut. Berlanjut pada PT Martis Ortopedik, saya bekerja di PT Unimos, atau orang lain sering menyebutnya dengan Coca-Cola Group atau Coca-Cola Biskuit, sebagai administrasi personalia dengan tugas mengelola kegiatan keadministrasian kepersonaliaan, mulai dari membuat kontrak kerja, membantu hiring karyawan, membuat absensi, memonitoring absensi, hingga rekap gaji, atau orang lain sering menyebutnya dengan payroll. Mengapa saya resign? Alasan saya untuk resign pada waktu itu adalah ada orang tua saya yang sedang sakit, sehingga membutuhkan waktu untuk saya dapat menjaga beliau hingga beliaunya sembuh. Itulah yang menjadi alasan utama saya kenapa saya mengundurkan diri. Dan selepas saya resign, saya tidak berdiam diri. Saya terus mengeksplor diri saya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan online, baik itu pelatihan komputer akuntansi, komputer Microsoft Office, hingga ke pelatihan bahasa dan pelatihan teknologi lainnya. Saya sangat tertarik terhadap perusahaan ini. Kenapa? Karena dengan adanya perusahaan ini sangatlah membantu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi kita butuh dalam dunia pengiriman, dunia ekspedisi. Dengan adanya jasa dari JNT Express dalam pengiriman, barang kita dapat tersampaikan ke
yang tersampaikan ke orang yang kita tuju dengan baik. Hal tersebut sangatlah membantu orang yang membutuhkan jasa pengiriman tersebut. Terlebih lagi saya, di tengah pandemi seperti ini, saya sangatlah butuh jasa pengiriman. Itulah yang membuat saya tertarik melamar pekerjaan di perusahaan ini. Dan tentunya hal yang mendasari saya selain hal tersebut adalah posisi yang sedang dibutuhkan pada perusahaan ini, yakni sebagai administrasi drawpoint. Saya mempunyai pengalaman di bidang administrasi mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Sehingga hal tersebut membuat diri saya akan mudah dalam setiap menjalani tugas yang akan diberikan kepada saya. Untuk perusahaan, kenapa perusahaan menerima saya? Ya, tentunya saya menguasai Microsoft Office, baik itu Microsoft Excel, Word, PowerPoint, serta yang lainnya. Selain hal tersebut, saya juga menguasai aplikasi komputer akuntansi, aplikasi pajak, e-tax. Saya juga orang yang komunikatif, sehingga tidak akan ada kesusahan untuk saya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, saya menguasai teknologi informasi. Hal tersebut juga akan tentu mensupport diri saya di dalam bekerja di perusahaan yang Bapak pimpin. Untuk saat ini saya berdomisili di Perumtas 5, Blok C15, nomor 26. Tepatnya juga sekitar 10 menitan jika dari Pasar Temu. Hal tersebut juga yang mendasari saya untuk melamar pada perusahaan ini, karena akses kerja yang mudah. Itu untuk gaji yang saya inginkan, tentunya kalau ditanya gaji yang diinginkan, saya menginginkan gaji yang tidak jauh dari gaji saya sebelumnya, yakni sekitar 4.200.000. Namun saya sangat menghargai kebijakan perusahaan jikalau ada kebijakan gaji secara berjenjang. Seperti misal pada saat saya training, saya diberikan gaji 3.900.000. Nanti jikalau saya ada peningkatan, ada penilaian kinerja secara baik, nanti akan ada penambahan lagi. Saya sangat menghargai sistem berjenjang tersebut, karena perusahaan juga berhak untuk mendapatkan karyawan yang terbaik. Dan juga saya sangat menghargai perusahaan pada penggajian tersebut, karena perusahaan berhak juga mendapatkan kandidat yang terbaik dengan upah yang mereka telah keluarkan untuk membayar karyawan tersebut. Dan yang saya lakukan untuk menenangkan diri jikalau saya stres, tentunya hal yang pertama yang sering saya lakukan yakni tarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, saya akan merenungkan diri. Hal apa yang membuat diri saya stres. Setelah hal tersebut sudah saya lakukan, saya akan mendengarkan musik. Hal tersebut akan membuat diri saya lebih merasa rileks. Setelah rileks, saya akan coba melakukan olahraga kecil, mulai dari geleng-geleng kepala, stretching, dan
mungkin lari-lari kecil mungkin jikalau mungkin. Dan setelah saya melakukan ketiga kegiatan tersebut, dan tentunya jangan pernah menunda pekerjaan, karena saya berkeyakinan semakin saya menunda pekerjaan itu akan setiap harinya akan ada, sehingga akan menjadi penumpukan pekerjaan. Hal tersebut juga dapat mensupport untuk tingkat kesetresan pada setiap karyawan. Dan tentunya selain hal tersebut, saya akan memanfaatkan waktu istirahat saya dengan seefektif mungkin. Jika ada permasalahan dalam pekerjaan yang tidak dapat saya selesaikan, saya akan bicarakan dengan orang yang terkait untuk mencari jalan keluarnya. Jikalau saya masih belum menemukan hal tersebut, saya akan menceritakan kepada atasan saya. Itu jikalau mungkin permasalahan itu belum terselesaikan dengan baik. Jadi saya terlebih dahulu akan menyelesaikan secara internal terlebih dahulu terhadap diri saya, baru ke rekan kerja saya yang berhubungan dengan pekerjaan saya, dan yang terakhir ke atasan saya. Lalu saya akan membuat tempat kerja saya senyaman mungkin. Saya akan membangun relasi kerja, teman kerja yang baik, teman kerja yang bersahabat, layaknya seperti keluarga, di mana setiap satu orang dengan satu orang lainnya saling membutuhkan, saling mengasihi, saling peduli, dan saling support. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir yang biasa saya lakukan yakni memotivasi diri. Saya akan memotivasi diri saya agar saya dapat lebih semangat lagi dalam menjalani pekerjaan saya. Yang membuat semangat dalam bekerja saya adalah saya melihat banyak pelamar kerja di luar sana yang menginginkan dapat bekerja pada perusahaan ini. Jikalau saya diterima di perusahaan ini, saya sangatlah bersyukur. Rasa syukur tersebut yang dapat meningkatkan semangat dalam bekerja saya. Karena banyak di luar sana yang membutuhkan pekerjaan. Jadi saya tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan yang akan diberikan kepada saya. Saya akan bekerja, saya akan memanage semua pekerjaan saya dengan sebaik mungkin. Sehingga tidak akan menimbulkan pekerjaan yang belum terselesaikan atau penumpukan pekerjaan. Dari perkenalan saya sangat berharap saya dapat diberi kesempatan kembali untuk melanjutkan perkenalan saya lebih detail lagi kepada Bapak. Untuk hal tersebut saya ucapkan terima kasih telah menonton video yang saya buat ini. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dalam video ini. Sekian dari perkenalan diri saya. Semoga dari perkenalan ini cukup mewakili perkenalan diri saya ke perusahaan, agar perusahaan tahu tentang diri saya. Terima kasih.